Halo Raftel Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Tempat di mana kita membedah tuntas segala drama, taktik, dan intrik di atas lapangan hijau. Sepak bola bukan sekadar olahraga selama 90 menit. Di dalamnya ada gengsi, ada harga diri, dan yang paling mematikan, ada dendam yang belum tuntas. Jika ada satu kata yang bisa mendeskripsikan pertemuan antara Manchester United dan AC Milan kali ini, kata itu adalah ironi. Ya, ironi yang sangat menyakitkan bagi publik Old Trafford. Ketika peluit kompetitif sesungguhnya dibunyikan, realita pahit kembali menampar wajah Manchester United. Dan tebak siapa sosok yang memegang cambuk realita itu? Ruben Amorim. Pria yang diusir dari pintu belakang Old Trafford pada pertengahan musim lalu, kini berdiri tegak dengan balutan jas elegan di bench AC Milan. Bagaimana bisa seorang Ruben Amorim menjadikan Manchester United layaknya mainan anak-anak di atas lapangan? Kesalahan fatal apa yang dibuat oleh Michael Carrick hingga skuadnya terlihat begitu amatir? Siapkan kopi kalian, tarik napas panjang, karena Raftel Sport akan membongkar tuntas biangkero kekalahan memalukan Manchester United dari AC Milan. Sebelum kita masuk ke bedah taktik, mari kita putar waktu sejenak ke pertengahan musim lalu. Ruben Amorim, pelatih muda jenius yang digadang-gadang akan membawa revolusi di Manchester United, justru menjadi korban kejamnya ekspektasi dan intrik ruang ganti. Manajemen setan merah memecatnya secara sepihak, menunjuk Michael Carrick, sosok legenda klub, sebagai juru selamat. Amorim pergi dengan luka, namun ia tidak hancur. Ia terbang ke Italia, menerima pinangan raksasa yang sedang tertidur, AC Milan. Di San Siro, Amorim menemukan kedamaian dan kebebasan taktis yang tidak pernah ia dapatkan di Manchester. Ia membangun skuad Milan yang disiplin, mematikan dalam transisi, dan memiliki mentalitas pembunuh. Di sisi lain, Michael Carrick yang sempat dipuja karena rentetan kemenangan di awal masa jabatannya, mulai kehabisan bensin. Formasi andalannya mulai terbaca, dan kelemahan fundamental Manchester United kembali menganga. Dan seolah semesta ingin bercanda, takdir mempertemukan Amorim dan Carrick kembali. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa, Raftel Mania. Bagi Amorim, ini adalah pengadilan terbuka untuk membuktikan bahwa masalah United selama ini bukanlah dirinya, melainkan sistem klub itu sendiri. Dan benar saja, di atas lapangan, Amorim mengobok-obok Carrick tanpa ampun. Sang mantan memberikan pelajaran taktik yang membuat sang legenda United terlihat seperti pelatih magang. Mari kita bedah dosa pertama skuad asuhan Michael Carrick, blunder di area pertahanan. Bukan Manchester United, namanya kalau tidak menyajikan komedi di lini belakang. Ruben Amorim, yang sangat hafal dengan borok pertahanan mantan timnya, menginstruksikan para penyerang AC Milan untuk melakukan high press yang sangat agresif. Amorim tahu betul bahwa back-back United di bawah asuhan Carrick seringkali memaksakan build-up play dari bawah, bahkan ketika mereka berada dalam tekanan tinggi. Hasilnya, bencana total. Kekalahan ini tidak lepas dari kegagalan pemain belakang United dalam membuang bola dengan bersih. Dalam beberapa situasi genting, alih-alih melakukan clearance atau sapuan aman ke depan, back United justru mencoba mengontrol bola atau memberikan umpan pendek yang langsung dipotong oleh pressing gila-gilaan pemain Milan. Gol penentu kemenangan AC Milan berawal dari skema ini. Pemain belakang United panik, umpan tanggung di area sepertiga akhir berhasil diserobot, dan dalam hitungan detik, gawang United jebol. Carrick hanya bisa mematung di pinggir lapangan. Ia lupa bahwa Amorim adalah pelatih yang sangat mengandalkan transisi positif. Ketika lawan membuat kesalahan di area sendiri, Amorim akan memastikan skuadnya menghukum kesalahan itu tanpa ampun. Lanjut ke dosa kedua, dan mungkin ini yang paling membuat fans MU naik pitam, kehilangan fokus di lini tengah. Sebagai mantan gelandang kelas dunia, Michael Carrick seharusnya paham betul bahwa siapa yang menguasai lini tengah, dialah yang memenangkan pertandingan. Namun, taktik yang ia terapkan justru berujung pada bunuh diri massal. Ruben Amorim menggunakan keunggulan jumlah pemain di sektor tengah pitch. Ia menginstruksikan para gelandangnya untuk terus bergerak dinamis, menciptakan overload di ruang antar lini atau half spaces. Lini tengah Manchester United merespons ini dengan sangat buruk.
Gelandang-gelandang bertahan MU seringkali telah turun atau justru terpancing keluar dari posisinya. Mereka gagal menutup ruang gerak pemain kunci lawan. Akibatnya, playmaker AS Milan memiliki kemewahan yang sangat luar biasa, waktu dan ruang. Mereka dengan leluasa mengatur tempo pertandingan, melepaskan umpan-umpan mematikan yang membelah pertahanan United layaknya pisau panas membelah mentega. Tidak ada pressing yang terorganisir dari lini tengah MU. Skuad Carrick terlihat kebingungan, seolah mereka tidak tahu siapa yang harus dijaga. Amorim benar-benar mengekspos kelemahan taktis Carrick. Ia tahu persis bagaimana menarik gelandang United keluar dari sarangnya sebelum melancarkan serangan kilat ke ruang kosong yang ditinggalkan. Ini adalah sebuah kekalahan mutlak secara struktural. Dosa ketiga, dan yang paling membuat frustrasi, penyelesaian akhir yang sangat buruk. Sepak bola pada akhirnya ditentukan oleh jumlah gol, bukan seberapa banyak Anda menguasai bola atau menciptakan peluang. Manchester United sebenarnya tidak bermain tanpa perlawanan. Di beberapa momen, mereka berhasil menembus pertahanan disiplin ala Italia yang diracik oleh Amorim. Namun, ketika berada di depan gawang, para penyerang United tiba-tiba kehilangan insting pembunuhnya. Ada sejumlah peluang emas, rentetan kesempatan one-on-one dengan kiper Milan, hingga kemelut di kotak penalti yang gagal dikonversi menjadi gol. Pemain depan United terlihat gugup, terburu-buru, dan kurang ketenangan. Ini sangat kontras dengan efisiensi AC Milan. Tim asuhan Ruben Amorim mungkin tidak menciptakan peluang sebanyak United, tapi setiap kali mereka mendekati kotak penalti, aura bahaya itu sangat terasa. Milan sangat klinis, tajam, dan efektif. Kegagalan demi kegagalan penyerang MU dalam memanfaatkan peluang emas ini secara perlahan meruntuhkan mental tim secara keseluruhan. Michael Carrick tidak bisa terus-terusan menyalahkan nasib. Ketika taktik sudah berjalan dan bola sudah berada di depan gawang yang kosong, tanggung jawab sepenuhnya ada pada mentalitas pemain. Dan di laga ini, mentalitas penyerang United berada di titik terendah. Kekalahan ini bukan sekadar hilangnya 3 poin atau tersingkirnya MU dari sebuah fase. Lebih dari itu, kekalahan ini adalah sebuah tamparan keras bagi manajemen Manchester United. Ruben Amorim, pria yang mereka anggap gagal dan mereka buang musim lalu, kini menari di atas penderitaan mereka dengan senyum kemenangan. Amorim membuktikan bahwa dengan struktur yang tepat, dukungan penuh, dan kebebasan taktis, ia adalah salah satu manajer terbaik di Eropa. AC Milan kini menjelma menjadi monster yang menakutkan di bawah asuhannya. Sementara itu, untuk Michael Carrick, bulan madu telah usai. Statusnya sebagai legenda klub tidak akan bisa menyelamatkannya dari amukan para fans jika ia tidak segera memperbaiki lubang-lubang besar di skuadnya. Kegagalan membuang bola di belakang, lini tengah yang mudah diobok-obok, dan penyelesaian akhir yang mandul adalah penyakit kronis yang harus segera disembuhkan. Jika tidak, Carrick mungkin akan bernasib sama seperti Amorim di musim sebelumnya, ditendang dari kursi pelatih. Bagaimana menurut kalian, Raftelmania? Apakah kekalahan ini murni karena Carrick yang miskin taktik, kualitas pemain MU yang memang overrated, atau memang Ruben Amorim yang terlalu jenius membalas dendam? Coba tulis pendapat liar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan analisis tajam ala Raftel Sport, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastinya subscribe agar tidak ketinggalan update terpanas dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga, dan ciao!